Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Waalaikumsalam. 9 yang beranggotakan saya sendiri, Azizatul Limro'ah, Randy Permana, dan Himmatul Aulia Irrohmah. Kami di sini akan menjelaskan mempresentasikan tentang kekerasan rumah tangga, perspektif hukum Islam, dan cara mencegah KDRT dalam rumah tangga. Untuk yang pertama, yakni akan dipresentasikan oleh Randy Permana. Monggo. Maaf, Himmatul Aulia. Langsung saja. Untuk yang pertama ada ayat Al-Quran yang melarang kekerasan dalam rumah tangga yang terdapat dalam surah An-Nisa ayat 34 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Shadaqallahul adzim, yang artinya hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur atau pisah ranjang, dan kalau perlu pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi dan Maha Besar. Quran Surah An-Nisa ayat 34. Next. Yang selanjutnya terdapat dalam surah An-Nisa juga yang mana ada di dalam ayat 19 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha wa la ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'dhi ma ataytumuhunna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. Al-ayah Shadaqallahul adzim, yang artinya wahai orang-orang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata, dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Quran Surah An-Nisa ayat 19. Yang selanjutnya ada perspektif Islam tentang pernikahan. Yang pertama ada sakinah. Pernikahan bertujuan menciptakan ketenangan, keharmonisan, dan kedamaian bagi seluruh anggota keluarga. Selanjutnya yakni ada mawaddah, yakni pernikahan harus didasari oleh rasa cinta, ketulusan, dan kasih sayang antara suami dan istri. Dan yang ketiga ada rahmah. Pernikahan mengajarkan kepada pasangan untuk saling menyayangi, mengasihi, dan melindungi satu sama lain. Selanjutnya yakni ada membangun keluarga tanpa kekerasan. Untuk mengenali tanda-tanda kekerasannya yakni yang pertama ada di fisik, yakni benturan, ada benturan, goresan, memar, patah tulang, dan luka lainnya dapat mengindikasikan kekerasan fisik. Perhatikan tanda-tanda fisik pada diri sendiri, pasangan, ataupun anak-anak. Kedua ada emosional, yakni manipulasi, kontrol, dan intimidasi emosional dapat menyebabkan perasaan tidak berharga, takut, dan terisolasi. Jika merasa terkekang, maka segeralah mencari bantuan. Yang ketiga yakni ada verbal, yaitu kata-kata yang kasar, penghinaan berupa ancaman, dan intimidasi, yaitu merupakan bentuk kekerasan verbal yang dapat menyebabkan kerusakan emosional. Jangan abaikan kata-kata yang menyakiti. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Randy Permana. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya saya akan mempresentasikan yaitu menciptakan lingkungan yang aman. Jadi bagaimana
menciptakan lingkungan yang aman dalam rumah tangga. Sini yang pertama yaitu komunikasi terbuka. Ini sangat penting sekali komunikasi terbuka ini. Komunikasi adalah kunci untuk membangun hubungan yang sehat. Dengarkan dengan penuh perhatian, sampaikan pendapat dengan hormat, dan selesaikan konflik secara damai. Jadi segala sesuatu, semua konflik, masalah apapun itu harus dikomunikasikan secara terbuka antara suami dan istri. Kemudian ada hormat dan empati. Hormati perasaan dan pendapat satu sama lain. Berlatihlah empati untuk memahami perspektif orang lain dan membangun rasa saling pengertian. Selanjutnya ada batasan yang jelas. Tetapkan batasan yang sehat dalam hubungan. Pastikan setiap anggota keluarga memiliki ruang pribadi dan rasa hormat untuk batasan masing-masing. Batasan yang jelas ini yaitu semisal dari suami sama masa lalunya gitu ya, punya masa lalu yang seharusnya jangan jangan dipublish lah gitu dengan istrinya gitu. Jadi harus ada batasan-batasan yang mana harus dikomunikasikan, kemudian mana yang nggak perlu gitu. Kemudian selanjutnya toleransi dan pengampunan. Setiap orang berhak melakukan kesalahan, belajarlah untuk memaafkan dan memberi kesempatan kedua. Namun jangan abaikan perilaku yang tidak dapat diterima. Jadi yang namanya manusia gitu ya, kembali lagi itu pasti punya salah. Jadi harus toleransi dan saling memaafkan. Next, selanjutnya mencegah kekerasan dalam rumah tangga. Ini sangat penting sekali dalam keluarga. Yang pertama itu kita harus konseling keluarga. Konseling dapat membantu keluarga mengatasi konflik dan membangun komunikasi yang sehat. Cari konselor yang berpengalaman dan profesional. Jadi ketika kita mempunyai masalah dalam keluarga, kemudian kita tidak bisa menyelesaikan secara empat mata gitu antara suami dan istri. Nah, caranya itu ada, yaitu kita harus konseling. Konseling, kita cari konseling-konseling yang berpengalaman. Banyak yang membuka jasa konseling itu. Jadi kita utarakan semua apa yang ada masalah di dalam keluarga kita. Kemudian buku dan materi edukasi. Manfaatkan sumber daya edukasi yang tersedia untuk mempelajari lebih lanjut tentang kekerasan dalam keluarga dan cara pencegahannya. Selain konseling, kita juga bisa cari di berbagai internet, cari buku-buku, terus kita bisa searching di Google gitu. Cara edukasi mencegah kekerasan dalam rumah tangga itu seperti apa? Seperti itu. Kemudian next, selanjutnya yaitu menjalani proses pemulihan. Yang pertama, menerima bahwa telah mengalami kekerasan adalah langkah pertama dalam proses pemulihan. Berikan waktu untuk memahami dan memproses emosi yang dialami. Nah, dari sini kita sebisa mungkin harus menerima dulu itu. Menerima satu sama lain. Saling berkaca gitu pada diri sendiri. Saya itu salahnya di mana gitu.
terus kenapa kok dia sampai segitunya. Jadi harus berkaca dan kita harus menerima. Setelah menerima apa kekurangan kita, apa kekurangan pasangan kita, kemudian selanjutnya berbicara dengan orang yang dipercayai dan dapat membantu merasa lebih baik dan mendapatkan dukungan. Nah, setelah kita menerima segala sesuatunya, kemudian kita bicarakan kepada orang yang kita dapat percayai. Salah satunya seperti slide sebelumnya itu ada konseling. Kita bisa berbicara kepada konseling itu. Kemudian mencari bantuan. Jangan ragu untuk mencari bantuan profesional dari konselor, terapis, atau psikolog untuk mengatasi trauma. Seperti yang di atas ini berbicara, yaitu mencari bantuan. Jadi kita harus apa ya? Kita harus jangan malu gitu kan. Kita harus ke konselor gitu ketika masalahnya tidak dapat diselesaikan. Kemudian membangun kembali. Proses pemulihan membutuhkan waktu. Fokus pada diri sendiri, kembangkan kembali rasa percaya diri, dan cari kebahagiaan dalam hidup. Setelah semuanya sudah terlaksana, proses selanjutnya yaitu membangun kembali. Kita fokuskan kepada diri sendiri dulu, pemulihan. Kita membangun rasa percaya diri kita. Kemudian kita jalani hidup ke depannya ya sebagaimana mestinya gitu. Kemudian next selanjutnya. Mungkin presentasi dari kelompok kami cukup sekian. Kurang dan lebihnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih ada teman-teman. Untuk selanjutnya ya ini mengenai KDRT ini. Saya pernah menonton podcast gitu ya. Ada sebagian KDRT yang terjadi karena pengalaman masa lalu atau trauma masa lalu yang dilakukan oleh korban, yang dialami oleh korban. Nah, karena trauma masa lalu ini, akhirnya korban karena belum bisa memaafkan masa lalu yang terjadi, akhirnya korban mengulang apa yang terjadi di masa lalunya kepada anak atau istrinya. Gitu. Nah, mungkin dari teman-teman, nah yang paling berat itu kan memaafkan mungkin ya. Sesuatu hal terjadi karena belum kita maafkan dalam hati kita karena ada dendam kah. Nah, karena rasa dendam itu akhirnya ada perasaan kita mau membalas hal itu karena itu udah menyakiti kita. Gitu. Mungkin dari teman-teman ada step-step buat cara memaafkan gitu. Izin menanggapi ya Mbak. Oke, monggo. Kalau menurut saya itu orang yang seperti itu ya, itu seharusnya kita berkaca dulu gitu loh. Kita berkaca sebelum kita memasuki jenjang yang lebih serius pernikahan. Yang seperti tadi ada di slide keberapa itu apa namanya? Kita harus berkaca gitu loh. Berkaca ke diri sendiri dulu. Apakah sudah siap untuk menjalani rumah tangga ke depannya atau belum gitu. Atau semisal kita punya masa lalu,
yang agak kelam lah gitu. Nah, sebisa mungkin itu kalau bisa ya, ya kita harus mikir dulu kita udah selesai belum gitu loh dengan masa lalu kita. Jadi jangan sampai masa lalu kita bawa di kehidupan orang lain, dan jangan sampai orang lain itu jadi korban selanjutnya. Seperti itu. Mungkin itu sih tanggapan saya. Oke. Berarti pada intinya sebelum kita memasuki kehidupan rumah tangga, apa yang belum selesai dalam diri kita itu harus kita selesaikan terlebih dahulu supaya nantinya tidak ada korban-korban selanjutnya. Nah, masalahnya terkadang seseorang yang merasakan tidak sadar bahwa dia dalam kondisi seperti itu. Gitu, Mas. Ada banyak orang yang tidak sadar kalau dirinya sedang tidak baik, mungkin seperti itu. Nah, akhirnya terjadi ketika dia sudah mengalami hal tersebut. Tuh. Monggo Mbak Hima, barangkali ada yang disampaikan. Oke. Bagaimana Mbak Ima? Mbak Ima lagi kayaknya kurang ini jaringannya. Ya mungkin untuk kesimpulannya mungkin seperti itu mungkin deh. Kalau misalkan dalam keluarga kita harus selesai dengan diri kita sendiri dulu. Jadi sebelum seperti itu maka yang tadi sudah dijelaskan maka harus ada konseling atau pihak ketiga sebelum itu supaya kita mengetahui apakah diri kita sudah siap atau masih ada diri-diri kita yang dahulu yang perlu disembuhkan terlebih dahulu, mungkin seperti itu ya, sehingga tidak berdampak pada pernikahannya. Mungkin seperti itu. Yang kedua yaitu belajar dari buku kah, terus YouTube kah, itu seperti itu untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Mungkin seperti itu, nggih. Oke, seperti itu Mbak. Baik, kita akhiri presentasi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.